Halo teman-teman semua, selamat datang di channel saya ini. Di video ini saya akan bahas bagaimana membuat objek 3D sederhana, low poly style. Model yang akan kita buat adalah sebuah mobil mainan dari Hot Wheels, yaitu Mystery Machine. Ini mobilnya yang dipakai dalam film Scooby-Doo ya. Di sini saya sudah menyiapkan beberapa image file untuk referensinya, dan saya juga sertakan file image tekstur yang nanti akan kita gunakan dalam pemodelan 3D-nya. Oke, lanjut saja kita langsung ke aplikasi Blender-nya. Pertama-tama kita aktif di sebelah sisi view, yaitu tampak kanan ya, dengan menekan tombol 3 pada keyboard. Atau teman-teman bisa menekan tombol action. Action itu sebelah angka 1 kalau pada keyboard laptop ya. Kemudian pilih right. Lalu saya masukkan image file yang tadi sudah disiapkan ke dalam viewportnya Blender, tarik begini saja. Kemudian ini saya atur posisinya ada di belakang. Oke, setelah itu saya pilih objek kubusnya, kemudian tekan tab untuk masuk ke edit mode, atau teman-teman bisa mengklik ini kemudian edit mode. Lalu diatur dengan menggunakan face select, ini kita atur kira-kira seperti ini. Setelah itu tekan A, kemudian klik kanan subdivide. Lalu sisi sebelah sini dengan menggunakan vertex select, saya pilih ini. Pastikan tidak ada yang terpilih selain sisi sebelah sini ya. Kemudian tekan X, lalu vertex. Kemudian ini saya beri modifier terlebih dahulu dengan menekan tombol modifier properties di sebelah kanan, lalu add modifier, kemudian mirror. Dan clippingnya saya aktifkan clippingnya. Oke, setelah itu kita coba memodeling. Kita mulai memodeling, kita pilih dengan menggunakan select ini. Saya akan pilih ini dan ini. Kira-kira seperti ini. Lalu di bagian belakang dibuat agak ke belakang, ini juga ke depan. Dan di bagian sebelah atas ini edge-nya saya pilih, lalu saya naikkan seperti ini. Bagian depannya saya majukan seperti ini. Bagian belakangnya juga sama, belakang. Oke, mungkin kira-kira seperti itu. Lalu kalau tampak depan ini jangan terlalu dibikin kotak ya. Jadi saya pilih edge select ini dan ini. Nah, seperti ini. Ini juga sama. Nah, kira-kira seperti itu. Kemudian satu lagi, ini yang bagian tengah ini saya geser seperti ini. Oke. Setelah ini kita akan berikan dulu teksturnya dengan cara masuk ke shading viewport ya. Di sebelah atas kita klik shading viewportnya, lalu pada window explorer gambar palet ini, image file yang berupa palet ini, palette gradient, tarik ke bawah. Kemudian node dari color gambar itu konekkan ke base color. Jadi caranya dengan menekan titik ini yang kuning, kemudian tarik, tahan, konekkan ke base color saja. Oke, setelah itu aktif di UV editing. Ini saya tekan A di sini. Oke, pindah ke sebelah sini, yang sebelahnya. Ini saya pilih semua, tekan S, kemudian 0.
Setelah itu saya pindahkan ini ke warna yang ini. Untuk memunculkan tekstur di bagian sini, kita aktifkan, kita atur dulu, kita pilih ini, kemudian ubah colornya menjadi tekstur, lalu gravity-nya saya aktifkan, type-nya saya ganti ke bold, lalu ini saya fullkan, satu lagi mungkin shadow-nya saya aktifkan. Oke. Setelah itu baru kita nge-model lagi, kita lanjut lagi nge-model dengan menggunakan fast select, pilih bagian untuk yang kira-kira jadi jendela, kemudian tekan I untuk inset, mungkin kira-kira seperti ini. Bagian depannya juga sama, tekan I. Hanya saja untuk bagian depan saya nggak mau ada gap seperti ini, bisa dihilangkan biar dia langsung ke sini ya, nyambung ke sebelahnya. Ini dengan menekan tombol insert paste, kemudian boundary-nya saya nonaktifkan. Nah seperti ini. Lalu saya pilih lagi ini, kemudian tekan ALTE. Oke, ALTE ya, untuk extrude face along normal. Saya tarik agak ke dalam. Nah seperti ini. Kemudian kita akan bikin bagian bawahnya, mungkin ini ada bumper ya. Saya kasih loop cut lagi di sini, tarik ke bawah. Oke, nanti ini akan jadi bahan untuk bumper. Jadi sebelumnya kita akan kasih dulu warna yang berbeda di bagian jendela ini. Saya pilih ini dan ini. Di sini saya tarik, saya pindahkan ke, tekan pilih ini, kemudian tekan G, lalu pindahkan seperti ini. Oke, kita balik lagi ke bumper. Saya akan ngambil dari paste sebelah sini, kemudian tekan Shift D untuk duplikasi. Oke, jika sudah berhasil kita tekan G, dia akan terpisah dari bentuk sebelumnya, dari objek sebelumnya. Kita klik kanan lagi, kemudian tekan E satu kali, lalu kita arahkan ke bagian depan, sebelah sini. Oke, seperti ini ya. Tekan, kita bisa pilih ini untuk memberikan warna yang berbeda, atau bisa juga dengan teman-teman menggunakan shortcut L. Jadi saya pilih salah satu ini, tekan L, dia akan terpilih objek yang ngelink sama ini. Jadi kalau misalnya kita ngeklik ini, tekan L, yang akan terpilih semua itu objek yang sebelumnya kita bikin. Kalau untuk bumper saya pilih ini, kemudian tekan L, lalu di sini saya ubah menjadi warna yang berbeda. Misalnya saya ingin warnanya hitam agak gelap. Oke, hal yang sama kita lakukan untuk bumper belakang. Pilih salah satu mesh di sini, kemudian tekan Shift D, kemudian klik kiri, lalu tekan E sekali, klik kiri lagi, kemudian dengan menggunakan move tool saya pindahkan ke depan. Ini saya pindahkan ke depan. Mungkin ini terlalu seperti ini saya masukkan ke dalam. Ini saya tekan L untuk menyeleksi link, kemudian saya pindahkan di sebelah sini. Oke, kemudian saya akan bikin untuk bagian atas ini. Saya coba mengambilnya dari sini, tekan Shift D, dicek apakah udah berhasil terduplikasi atau belum. Ini udah. Kemudian saya klik kanan biar dia balik lagi, kemudian saya atur posisinya. Oke, kira-kira seperti ini.
Oke, biarkan dia agak ke dalam, kemudian tekan E sekali, klik kiri di situ, kemudian angkat ke atas. Oke, ini mungkin bagian sebelah sininya saya bikin dia agak ke dalam. Oke, kurang tinggi. Ini saya buat seperti ini. Oke, kemudian kita bikin satu lagi untuk bagian belakangnya. Ini saya tekan L agar terseleksi semua, kemudian tekan Shift D, kemudian memundurkan ke belakang. Seperti ini ya. Dan ini misalnya kalau warna ini ingin kita ubah tidak seperti bodinya, kita tekan L di sini, L di sini, kemudian ini saya pindahkan warnanya lebih dark, lebih gelap. Oke, seperti ini. Oke, setelah itu kita akan bikin, kalau dilihat di referensinya ini ada bulatan-bulatan untuk lampu ya. Saya akan buat menggunakan tekan Shift A untuk memunculkan option seperti ini. Lalu saya pilih mungkin silinder. Oke, saya coba bawa ke depan. Kemudian kita rotasi R, tekan R, lalu X, lalu ketikkan 90. Oke, agar kita dapat opsi seperti ini. Lalu tampak depan ini saya coba perkecil, pindahkan ke sebelah sini. Nah, ini ketika saya pindahkan ke sebelah sini, yang tengah ini malah tetap tertahan. Itu dikarenakan kalau kita balik ke modifier lagi, ininya clippingnya masih aktif. Kita nonaktifkan dulu. Jadi dia bisa seperti ini. Oke, seperti ini. Kemudian ini tekstur yang di sini kita pilih semua. Oke, tekan S lalu 0. Kemudian ini coba saya ganti ke sebelah sini. Oke, kita atur ke sebelah sini, mungkin seperti ini. Lalu ini saya coba ganti sebelah sini. Tekan L, masukkan ke sini. Mungkin ini agak saya rotate seperti ini. Oke, setelah itu saya pilih bagian depannya, kemudian tekan I sekali, kemudian E sekali, lalu tarik ke belakang. Oke, seperti ini. Kita pilih dulu, seleksi dulu semua ini dengan menggunakan tombol L, kemudian ganti si warnanya menjadi warna agak lebih gelap. Oke, kita balik lagi ke sini. Ini saya pilih yang bagian dalam ini, tekan I sekali, kemudian E sekali, klik, lepasin, klik kiri di situ, kemudian tarik ke depan. Oke, seperti ini. Lalu ini saya akan kasih bevel tuh shortcutnya Ctrl B. Oke, Ctrl B. Saya geser mouse ke belakang, kemudian scrollnya saya naikkan ke atas sebanyak 2 kali mungkin, seperti ini ya. Dan ini sudah membentuk seperti sebuah lampu ya. Nah, masalahnya di sini saya ingin ini biru tapi yang depannya ini berwarna kuning misalnya. Nah, ini saya pilih ini, kemudian pada keyboard tekan Ctrl dan plus ya, Ctrl plus. Oke, mungkin sampai sini ya. Jadi Ctrl plus untuk nambah segmen, Ctrl minus untuk ngulangi segmen. Di sini saya akan ubah menjadi warna
orange misalnya. Ini saya coba bikin ke atas. Oke. Oke, seperti ini. Kemudian di sini ada yang kecilnya, lampu yang kecilnya. Nah ini ya, kita kita buat duplikasi dari objek sebelumnya dengan menekan tombol L, kemudian Shift D, pindahkan ke bawah, kemudian atur menjadi lebih kecil seperti ini. Ini cuma butuh adjust dari sini aja, saya agak sebelah sini. Lalu si warna orange ini saya akan ubah menjadi warna lebih cerah ya, warna kuning misalnya. Kemudian kita buat lagi objek untuk yang bagian ininya. Kita tekan Shift A, lalu silinder, tarik sebelah sini, kemudian tekan R, X 90. Lalu di sini kita pilih semua ini, objek ini, kemudian tekan S, terus 0. Nah di sini saya akan coba perkecil seperti ini, tekan L, baru scale. Nah, seperti ini. Mungkin kecil. Ini bisa saya mundurkan seperti ini, kemudian tekan L. Ini coba saya rotate. Oke, seperti ini ya. Dan ini seperti biasa saya kasih bevel lagi di sini, Ctrl B. Seperti ini. Ini tekan L, kemudian warnanya saya ubah menjadi warna biru lebih tua. Lalu setelah itu kita akan buat untuk bagian bawahnya. Kita akan buat dulu ini bagian bawah sini. Kita aktif dulu di object mode. Kemudian saya akan membuat sebuah objek cube. Ya, saya perkecil di sini. Saya pindahkan ke sini mungkin. Oke, mungkin cukup seperti ini. Lalu saya masuk ke edit mode. Ininya saya atur seperti ini. Ini juga saya atur sebelah sini. Oke, mungkin kurang. Oke, seperti ini. Kemudian ini saya tekan L, kemudian saya duplikasi ke sebelahnya, kira-kira seperti ini. Lalu aktif di button atau grafik. Kalau 7 itu untuk tampak atas, kalau Ctrl 7 itu untuk bagian bawah. Saya pilih ini dua-duanya, tekan L, kemudian Shift D, kemudian tarik ke sini. Oke, setelah itu saya akan menggunakan boolean tool. Nah, di sini saya sudah aktif. Di sini ada bool tool. Tapi kalau teman-teman belum aktif, teman-teman bisa mengaktifkannya di edit, reference, kemudian ketikkan bool. Lalu ini objek bool toolnya,
teman-teman aktifkan checklistnya, maka akan tampil seperti ini di edit ya. Edit, sini ada botol. Oke, jika sudah, pilih objek yang tadi kita bikin ini, kemudian objek mobilnya, lalu tekan difference. Oke, setelah itu otomatis si modifier mirror yang tadi kita bikin itu akan otomatis di apply. Maksudnya kita tidak bisa membuat lagi sisi sebagian sini untuk ngedit sebelah sini, nggak bisa. Jadi ini udah menyatu. Kita masuk ke edit mode, lalu di sini saya pilih semua, kemudian tekan S lalu 0. Kita beri warna, mungkin warna yang biru lebih tua. Oke, sudah. Setelah itu saya akan membuat bannya. Bannya bisa menggunakan misalnya di sini ya. Ini masih di edit mode ya. Saya coba pakai circle mungkin. Kemudian tekan R Z 90. R Y 90. Kemudian ini saya kecilkan seperti ini. Tampak bawah ini seperti ini. Kira-kira seperti ini ya. Ini juga saya bikin seperti ini. Nah, seperti biasa ini saya pilih dengan menekan L, lalu di sini saya pilih semua, kemudian tekan S 0, lalu ini saya pindahkan ke warna yang lebih hitam. Nah, di sini saya akan bikin lagi insert seperti ini, kemudian tekan E sekali, kemudian klik kiri di situ, lalu masukkan ini ke dalam seperti ini. Kemudian tekan I sekali, lalu tekan E sekali lagi, klik kiri di situ, lalu kita pindahkan seperti ini. Oke, mungkin untuk atau tambah lagi ya, satu kali insert segini, terus tekan E sekali, bawa masuk ke dalam. Oke, mungkin seperti ini. Dan misalnya ini bagian sini saya ingin warnanya warna berbeda, jadi saya pilih ini salah satu paste di sini yang di dalam. Saya tekan Ctrl plus, mungkin sini. Ini saya kasih warna orange, tapi yang ini saya ganti warna menjadi warna hitam. Oke, seperti ini mungkin. Nah, di sini teman-teman bisa juga menggunakan bevel biar tidak terlalu lancip gini ya. Jadi teman-teman aktifkan dulu edge selectnya, pilih salah satu edge di sini, kemudian tekan klik sambil menekan Alt, klik di sebelah sini. Nah, jadi dia akan looping milihnya. Kemudian tekan B. Ya, tekan B seperti ini. Ini bisa di scroll mungkin seperti ini. Hasilnya akan seperti ini. Ini juga sama dengan edge select ini, saya pilih di sini, kemudian tekan sambil menekan Alt, klik di sini, kemudian tekan Ctrl B. Nah, seperti ini. Ini juga sama, Ctrl B. Oke, setelah itu beres, saya tekan L di sini, kemudian saya duplikasi, klik sekali, kemudian pindahkan ke sebelah sini. Kita lihat tampak bawah. Ini saya tekan L di sini, tekan L di sini, Shift D, pindahkan ke sini, kemudian rotasi secara sumbu Z 180, kemudian atur lagi seperti
Oke, mungkin hasilnya sudah kelihatan ya. Tinggal kita memasukkan bagaimana cara image di mesin-mesin ini nempel di sini. Klik dulu bagian body ini ya, saya duplikasi Shift D, kemudian ini udah terpisah ya, kemudian tekan P untuk memisahkan dari bagian objek ini, tekan P, kemudian selection. Jadi kita mempunyai dua objek yang berbeda, ini satu, ini terpisah dari yang tadi, posisinya tetap di situ. Kemudian ke menu shading, ini saya nonaktifkan. Ini di sini di objek yang ini materialnya saya hapus dulu. Kemudian masukkan image logo ini. Ini adalah sebuah image yang transparan. Di belakangnya nggak ada backgroundnya, PNG file. Kemudian saya masukkan ke sini. Ini saya klik dulu new, kemudian ini saya masukkan ke bawah sini, lalu colornya saya pindahkan ke base color. Oke, lalu saya ke UV editing, saya pilih ini, dia akan muncul seperti ini. Kita tarik sedikit ke depan, nah seperti ini. Kemudian tekan UV, lalu Smart UV Project, kemudian OK. Nah di sini kita akan tampil image yang tadi kita masukkan. Cuma masalahnya ini masih miring, kita bisa membetulkannya di sini. Kita klik ininya, kemudian pilih ini, kita rotate. Oke, seperti ini ya. Lalu kita adjust agar dia posisinya tidak terlalu miring. Oke, mungkin segini cukup. Setelah itu kita tekan tab, kita duplikasi, kita pilih objek mobil ini, kemudian kita tekan tab, lalu bagian sini saya duplikasi lagi, Shift D sekali, ini udah terpisah, kemudian P, lalu selection. Nah sini sudah punya objek yang berbeda dengan mobilnya. Lalu saya ke menu shading, ini saya hapus dulu, atau kalau nggak dihapus juga ininya bisa hapus aja deh. Kemudian tekan new, lalu masukkan objek yang tadi. Oke, seperti ini. Lalu ke menu UV, mana UV ya, UV Smart UV Project, kemudian OK. Ini saya coba geserkan sedikit ke depan, kemudian ini saya rotate kira-kira seperti ini. Oke. Bisa seperti ini. Lalu setelah itu, agar ini menjadi satu kesatuan dengan objek si bodinya, saya pilih mobil ini, kemudian pilih yang tadi untuk namanya ini, kemudian pilih semua, kemudian tekan Shift J. Shift J itu adalah kontrol dari join. Jadi ini sudah jadi satu kesatuan bareng sama ini. Oke, yang terakhir
kita akan memposisikan dia ke atas. Ini empty nya saya aktifkan, kemudian saya menekan tombol A, kemudian circle. Ini saya bikin seperti ini. Kemudian ini dengan menggunakan add select, saya pilih ini, klik ini, kemudian tekan B, Ctrl B. Ini juga sama, ini klik di sini, Alt klik, kemudian Ctrl B. Kemudian ini tekan L. Ini shadingnya belum dikasih tekstur, kita kasih tekstur dulu. Kita klik ini, kemudian material yang ini ya kita masukkan, lalu UV editing, ini tekan L, kemudian ini saya pilih semua, kemudian S 0, lalu saya pilih di misalnya warna hijau. Oke, seperti ini. Kemudian kita akan aktif di kamera view dengan menekan tombol 0 atau tekan action, kemudian situ ada kamera view. Untuk setting kameranya bisa di klik bagian view sini, kemudian lock kamera to view. Ini saya scroll ke bawah. Ya, seperti ini. Oke, di sini saya tidak menambahkan apapun ya. Untuk lighting saya pakainya default. Kemudian saya nonaktifkan lagi. Kemudian ke pengaturan render di sini. Render engine yang digunakan adalah bawaan dari Blender, tidak Eevee, tidak Cycle, tapi Workbench. Lalu ini saya pilih tekstur, cavity-nya saya aktifkan, shadow juga, world-nya saya ganti ke bold, depth of field saya aktifkan juga. Oke, setelah itu kita render. Nah, hasilnya kan seperti ini. Atau teman-teman bisa menambahkan world properties-nya, viewport display-nya dirubah menjadi warna lebih cerah. Oke, render. Oke teman-teman, itulah bagaimana cara membuat mobil low poly The Mystery Machine. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.